Gue beberapa kali ketemu orang-orang yang pintarnya luar biasa, Iya. tapi gue ngerasa banget kalau di depan dia. Tahu, itu sering banget gue kayak Iya gitu kan? tuh. Nah itu orang-orang yang tidak akan sukses dalam kehidupan. Dia akan dipekerjakan oleh orang-orang yang IQ-nya tinggi. Coach kasih solusi. Coach Rene. Hello. Ini rame banget kemarin ya, yang postingan pekan lalu ya bisa dibilang ya, yang kita bahas mengenai Pak Tim McKay, yang orang Holcim, presiden CEO-nya Holcim. berarti udah ganti ya, karena memang beliau udah meninggal juga kan. Iya betul, udah beberapa kali berganti dan bahkan Holcimnya sudah diambil alih sih. Oke. Ya. Nah, ini komen-komennya ternyata banyak banget yang dulu pernah kerja sama Iya. beliau. Ya, ini Istimewa banget. ada Xavier Remir, dibilang dulu saya waktu di Holcim dan pada malam tahun baru saya masih lembur untuk nyelesain pekerjaan. Beliau turun ke lantai saya dan nyalamin orang-orang yang masih pada lembur dan pesannya hanya satu. Ayo kita pulang, nggak usah lembur. Keluarga kalian menunggu di rumah. Pesan sederhana namun powerful yang datang dari seorang CEO. Ini saya banget loh, Coach. Lu juga gitu ya? Iya, datang kan set ke anak buah. Lagi pada ngapain? Ayo semangat ya lemburnya, lanjut ya. Saudara kan tidak ada tahun baruan dikasih solusi kan tentunya. Tidak ada, karena Tidak saya ada kan, Muslim, karena setiap tidak ada. hari pasti hari yang baru kan. Ya karena saya kan seorang Muslim, Iya. jadi kan itu kan budaya dari non-Muslim. Paham. Gitu. Boleh kita jangan bahas itu dulu ya. Oke. Iya. Tapi lihat deh, gue seneng banget ya baca pesan-pesan ini dan ternyata confirm bahwa beliau itu pemimpin yang nggak cuman bijak tapi Oke. juga ulas gitu. Jadi banyak orang yang pernah merasakan ada di bawah Pak Tim ini juga ada lagi Betul. tuh. Ya kan orangnya humble banget, sangat mengapresiasi bawahan. Oke. Itu istimewa sekali. Ternyata indikasi bos-bos hebat itu Oke. diawali dari manajer yang baik, manajer yang Iya, peduli, iya. dan mulainya juga dari orang-orang yang peduli. Nah ini kalau kita ngomongin bos, manajer dan ke bawahnya gitu ya. Bentar, gue mau singgung mengenai lembur terus tiba-tiba disuruh pulang. Itu dulu bentar ya, baru nanti kita ke lebih dalamnya. Gini, kan lembur itu kan memang udah ditetapkan di perusahaan boleh. Dan ada jatahnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu ketika ada arahan lembur, misalnya dari manajernya, berarti ada dari bawahannya Pak Timnya langsung kan. Ngasih lembur, tapi disuruh pulang. Jadi secara nggak langsung malah dia bilang bahwa ini manajer lu aneh banget. Berarti dia bilang bahwa anak buahnya dia sendiri juga nggak kompeten dong. Apa gimana sih? Enggak, kan lu mesti ngelihatnya begini. Konteks di organisasi itu kan ada dua. Ada yang sifatnya performance atau kinerja. Iya. Gimana perusahaan bisa ngasilin duit, gimana cost supaya nggak gede-gede amat, gimana supaya operasional beres. Iya. Tapi jangan lupa ada yang namanya hygiene atau Oke. kesehatan perusahaan. Jadi kalau yang pertama apa tadi? Performance. Iya. Yang kedua tuh hygiene. Iya. Kalau yang hygiene itu adalah bagaimana perusahaan, bagaimana orang-orang di dalam perusahaan memperlakukan satu sama lain, dan yang paling penting bagaimana atasan memperlakukan bawahan. Kalau lo tahu besok itu atau tanggal-tanggal penting, sekarang dibalik deh, besok Lebaran, itu kan lebih mudah buat kita berempati gitu ya. Iya. Ya kan, besok Lebaran, lo malamnya masih ada satu urusan kerjaan. Ya, walaupun bos langsung lo yang nyuruh, tapi bos besarnya itu turun, kira-kira yang lebih didengar yang mana? Oh iya, bos besar. Dan bos besar memprioritaskan bukan kinerja. Kenapa? Karena besok kan juga memang hari keluarga. Besok itu libur. Oke. Bos besar lo mengatakan pulanglah. Jadi bos besarnya mengapresiasi kebutuhan hygiene. Iya, tapi kan si manajernya itu kan yang nyuruh lembur misalkan. Berarti secara nggak langsung bos besar sama bos kecil nggak sinkron dong. Iya, bisa jadi alasannya bisa macam-macam sih, dan itu sering terjadi karena biasanya kalau orang lagi ya anak-anak muda gitu ya, kalau kisah-kisah zaman dulu tuh antara old bull dan young bull. Oke. Ya, old bull kan udah ngalamin semua ya. Udah ngelihat semua kejadian-kejadian itu dia udah lalui. Sementara kalau young bull tuh ingin banget membuktikan semuanya, betul nggak? Ingin kerja kuat, kerja keras, ingin membuktikan bahwa gue bisa. Jadi biasanya manajer-manajer karena diisi oleh orang-orang muda ingin membuktikan bahwa lihat nih kinerja. Nanti pada saat dia udah mulai dewasa, sebagaimana dia kemudian berinteraksi dengan Pak Tim, kok keputusan gue dianulir sama Pak Tim ya? Kok orang-orang yang gue suruh lembur malah disuruh pulang? Di situ dia akan melihat bahwa ternyata ada yang lebih tinggi loh
daripada performance, yaitu memastikan orang-orang yang ada di dalam sini juga merasa dihormati, merasa didengar, merasa dihargai. Oke, kebayang ya. Jadi dari bos besar, bos kecil, tapi yang mana ujung-ujungnya kan pasti kan tergantung mereka cara menyikapinya. Misal, nggak cuma sekedar pintar doang, ya kan? Nyuruh orang lembur sama nyuruh orang nggak lembur pulang itu kan berarti kan ada wawasan kan? Pasti. Nggak mungkin tiba-tiba kayak, kasian kayaknya mukanya udah lelah nih, pulang deh. Pasti kan dia punya hitungan, punya intuisi, punya strategi. Nggak mudah tiba-tiba kayak udah pulang semuanya gitu kan. Pasti kan. Nah, cuma maksud gue berarti itu levelnya udah nggak ngomongin kecerdasan lagi ya? Enggak, ini kecerdasan, tapi bukan cuman IQ. Kalau IQ itu istilah intellectual quotient, kecerdasan intelijensia. Jadi kemampuan lo menuntaskan pekerjaan yang rumit. Misalnya lo dapat soal matematika, lo punya kemampuan menuntaskan itu. Itu IQ. Itu IQ, oke. Tapi next bro Dimas, yang sampingnya. Nah, tapi Pak Daniel Goleman itu bilang bahwa ternyata yang menentukan apakah seseorang itu akan sukses di kemudian hari bukan IQ-nya saja, tapi lebih dominan dari itu EQ-nya. Ini rada jelimet. Karena kalau bahasa Inggris kan I itu kan dibacanya I, ya kan? Kalau bahasa Indonesia itu E dibacanya di bahasa Inggris E dibaca I. Jadi yang gue maksud EQ atau lebih gampang disebut AI gitu ya. Enggak, gini aja, Inggris dulu aja. Untuk dua kata ini kita pakai Inggris kali ya. Kita pakai Inggris aja ya. Jadi ada IQ, karena udah kita biasanya ngomongnya IQ kan. IQ, itu bahasa Inggris. Sama satu lagi EQ. E sama Q, oke. IQ dan EQ. Loh, gue pikir itu satu doang ya IQ. Beda. Kemampuan buat menyelesaikan, kemampuan buat menuntaskan, itu kan IQ. Enggak cukup ternyata. Bahwa ternyata gini, orang-orang yang cerdas, yang para ilmuwan gitu. Kalau lo udah pernah nonton filmnya bagus banget tuh dari apa yang kemarin tentang bom atom tuh. Hiroshima Nagasaki. Iya, yang bikin si Oppenheimer. Ya kan? Nolan bikin film itu. Tampak sekali bahwa di sana banyak sekali orang-orang yang cerdas secara intelektual. Kenapa? Physician, ahli fisika, ahli matematika, ahli kimia, itu kan ahli-ahli semua. Tapi lo kebayang nggak para ahli itu dikumpulin untuk kerjasama? Oh dahsyat. Nah, artinya yang bisa memimpin, orang yang punya kapasitas untuk bisa orang mengeluarkan hal terbaik dari dia, itu nggak cuma butuh intelijensia, tapi butuh emotional. Makanya disebutnya EQ. Nah, menurut penelitian Pak Goleman ini, buku ini gue rekomendasikan, ini buku klasik. Ya, udah sejak ada tahun 80-an akhir, 90-an awal. 80% dari kesuksesan ditentukan oleh EQ, bukan IQ. Hah? Masa iya? Yes. Sebentar, berarti levelnya EQ di atasnya IQ? Yes. Bentar deh, bedain dulu deh, bentar deh. Nih biar teman-teman ada gambaran gitu ya. IQ, EQ. IQ itu dari mulai definisi, ya nggak apa-apa teman-teman agak teknis sedikit ya biar aplikatif ya. IQ definisi dan apa tujuan dan objektifnya. EQ definisi dan apa objektifnya, itu dulu deh. IQ itu intelligence quotient, kurang lebih kemampuan seseorang untuk memproses. Kalau lo ingat zaman kita mudaan dulu komputer ada RAM-nya, sekarang juga ada sih. Tapi kalau dulu gue masih ingat banget zaman 256 atau 286 terus langsung ke 386 terus ke Pentium gitu kan. Iya kan? Intel Inside masih inget tuh? Tahu. Nah, itu kemampuan lo memproses. Itu IQ. Oke. Ya, sementara kalau EQ bagaimana lo menggunakan alat itu? Oh, kayak visi misi dong. Kurang lebih. Tapi gue kasih ilustrasi berbeda gini deh. Di satu sekolah, di kelas, ada orang lagi kerempongan ngerjain soal. Orang yang IQ-nya tinggi akan ngambil soal itu. Lo semua pada gak ngerti. Gini loh caranya. Tuh. Yang lain udah berjam-jam menghabiskan waktu gak bisa. Dia dengan mudah akan langsung selesai. Itu orang yang IQ-nya tinggi. Orang yang EQ-nya tinggi, ya, dia akan bilang gini, lo pada kesulitan. Gue juga mengalami hal yang sama. Nanti gue cari orang yang bisa bantu ngajarin kita. Nah, pada saat dia ajak orang yang IQ-nya tinggi itu, ya, atau jangan-jangan dia juga gitu IQ-nya tinggi,
dia pada saat menyelesaikan soal itu, dia akan ngomong gini, jadi bagian mana yang lo gak ngerti? Kita bahas dari soalnya ya. Oh, lebih tajam ya. Lo lihat, yang dimaksud ini adalah ini. Terus dia ngeliat wajah satu orang, ada 5 orang kan yang diajarin. Terus dia ngeliat wajah satu orang, rada resah gitu kan. Kamu kayak masih belum paham. Mana yang kamu belum ngerti. Gitu. Jadi how banget. Iya dong. Why and how. Why and how kan gini. Lo pernah gak ketemu orang, lo tahu dia pinter banget, tapi pas lo duduk sama dia, lo semakin yakin dia pinter dan lo semakin yakin lo bego. Iya, tahu banget. Pernah ya? Pernah itu dong. Itu orang yang IQ-nya tinggi doang. Gue ulangi ya, itu orang yang inteleknya tinggi banget. Gue beberapa kali ketemu orang-orang yang pintarnya luar biasa, tapi gue ngerasa banget kalau di depan dia. Tahu, itu sering banget gue kayak gitu. Kan? Nah, itu orang-orang yang tidak akan sukses dalam kehidupan. Dia akan dipekerjakan oleh orang-orang yang IQ-nya tinggi. Gue nanya lagi ke lo ya, lo pernah nggak ada ketemu orang ya yang kalau lo duduk sama dia, lo tahu dia tuh pintar, dia tuh hebat, dia punya posisi, tapi kok di ruangan itu yang lebih banyak ngomong lo karena diizinkan sama dia memberikan kenyamanan lo untuk ngomong, dan setelah selesai kegiatan itu, lo pokoknya gini, Bapak mau saya apa aja saya lakuin deh. Gue bisa, gue mau, gue mampu. Itu IQ. Itu IQ. Oh, ngerti gue. Ya. Ingat kan kita pernah ketemu ada satu orang yang di Pendopo itu, masih ingat ya? Yang mana? Yang rumahnya kayak kayu gitu kan, masih ingat kan? Tahu. Iya kan? Terus habis selesai itu semuanya sama kan? Siapa? Bapak butuh apa aja saya bantu. Dia nggak nyuruh loh. Itu emang beliau. Dari gue belajar kayak sekarang ini, akhirnya gue tahu beliau IQ-nya tuh the roof. Jadi maksudnya gini, kalau IQ itu kan banyak, artinya IQ tuh sosialisasinya jago, salah satunya. Tapi kita nggak usah bahas ke sana dulu karena retorika. Pasti jago. Cuman begini, kan ada yang bilang gini, pasti orang itu followernya banyak. Orang-orang yang IQ-nya tinggi followernya banyak dong. Gue jawab belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Kemungkinan malah enggak. Bisa jadi mereka gak merasa perlu sosial media karena orang-orang yang menghubungi mereka. Waduh. Paham ya? Paham ya? Ini gue kasih kesimpulan nih, kalau IQ yang tinggi belum tentu punya EQ. Belum tentu. Tapi kalau EQ-nya tinggi udah pasti punya IQ yang tinggi. Hampir pasti. Hampir pasti. Walaupun kalau kemudian kita bedah yang namanya intelek kan macam-macam. Kan lo gak bisa ketemu. Maksudnya gini, ada orang yang jago banget matematika, sangat jarang jago matematika juga jago bahasa. Jarang. Betul kan? Jadi biasanya IQ itu spesifik punya kekhususan. Lo jago banget desain dan segala macam, belum tentu lo jago kimia. Betul nggak? Iya betul. Tapi kalau semua ini dilengkapi oleh IQ yang tinggi, dia bisa masuk mana aja. Ini gue punya pengalaman ya. Interaksi gue yang hampir selalu menyebalkan dengan segala maaf ya para arsitek ya. Selalu menyebalkan. Kenapa? Karena yang bakal tinggal di rumah itu gue, tapi dia ngerasa lebih tahu dari gue. Walaupun ada benernya. Walaupun ada benernya, dia udah bikin beberapa rumah. Cuma maksud gue ini kan bukan rumah display lo. Bener gak? Ini rumah tempat lo akan tinggal. Jadi tugasnya arsitek itu bukan memaksakan desain. Tugas arsitek itu memahami kebutuhan dan mendesainkan dengan efektif. Nah ini gak banyak nih arsitek yang kayak begini. Makanya arsitek yang IQ-nya tinggi banyak. Menurut gue semua arsitek IQ-nya tinggi. Cuman yang IQ dan EQ-nya tinggi sehingga bisa berinteraksi dengan asik, itu sedikit. Nanti gue akan kapan-kapan kita undang ke sini. Ada satu kawan namanya Riri, nggak tahu pernah diundang apa enggak? Udah ya. Sama Riri. Satu lagi namanya arsitek tropis. Itu Ren Katili. Ini dua orang yang menurut gue nggak cuman pandai mendesain, ya, tapi dia bisa memahami relung hati pemikiran customernya. Gue tahu sekarang udah nangkep ngerti ya? IQ gue ngerti. Riri waktu itu ngomong begini. Riri, by the way, ini intermezzo dikit ya. Anyway, kantor yang Ustadz Nuzul tahu, gue pernah ke sana. Depan Darut Tauhidnya Agim. Pernah ke sana. Kan beliau yang rancang gitu. Lo udah tahu belum yang dia bikin di Lombok? Gue masuk dalam belum. Nah, tuh lo bawa liburan anak-anak lo deh. Nah, anyway,
Beliau Riri pernah ngomong kayak gini waktu itu. Gue nanya gitu kan, Bang, kenapa ya rumah gue tuh kalau siang hari panas, tengah hari satu panas, yang kedua gelap. Padahal jam 12 siang, jam 1 siang dan seterusnya, yang matahari lagi benar-benar di atas banget gitu ya. Oh, ya. Gue coba tebak ya. Oke, ini rumah lu nih, misalnya persegi panjang gitu ya. Oke, pasti dari sisi yang sebelah sini ketutup ya. Gue mikir, boleh gue tebak Kak, jendelanya ada di sini sama di sini kan? Kita ngomong mayoritas ya. Iya lagi bener. Ini minor banget jendelanya. Persegi panjang, rumah gue kan panjang gitu kan. Iya, oh iya, wajar. Harusnya nggak begitu. Kenapa? Lah kan yang lebih enak. Gue ngadep ke timur kok. Jadi gue kalau pagi-pagi ngeliat matahari, paham. Terangnya kan pagi doang kan. Kalau lagi di atas, samping kalau ketutup, ya gelap. Dan lu akan langsung kasih tahu tuh, dia begini. Kemarin arsitek gue gak ngomong begitu. Arsitek gue ngomong begitu estetiknya. Jadi kalau ini begini-begini, kelihatannya tuh gak ini. Gue kan ngerti gak sih maksud gue? Yang satu ngomongin kelihatannya, iya. Yang satu ngomongin apa yang lo rasakan saat lo meninggali tempat itu. Nanti kapan ya partner si Riri itu namanya arsitek Trofis yang desain rumah gue. Itu gue belum tahu tuh. Dia itu memahami flow udara dan yang namanya matahari. Iya. Jadi bener. Dia menentukan banget positioning baiknya gimana gitu. Itu gue gak dapet tuh, bener. Kan kalau matahari di atas, gue pagi hari mantep tuh. Kan gini kan logikanya kan. Begitu di matahari di atas, gak masuk udah. Ini lo minor banget ya. Gak masuk, pantesan gelap. Gue bilang, terus ditebak sama dia, listrik lo tinggi kan. Artinya lo akan punya cost buat begini. Dan siang hari lo akan nyala lampu. Iya lagi. Gue langsung kayak, wow, harusnya ini arsitekku gitu. Mahal dia. Mahal banget ya. Makanya, dan orang yang IQ-nya tinggi, dia menetapkan harga itu bukan atas dasar desain, karena rekomendasi orang-orang yang sudah pernah kerja sama dia sebelumnya. Nah, ini yang disebut sebagai IQ, dan ini prediktor kesuksesan yang paling baik. Oke. Kenapa? Karena mayoritas orang yang dikejar rata-rata kan keilmuannya cuman IQ. Iya kan? Pokoknya lo kalau bisa IPK-nya 4. IPK 4 tapi kagak bisa gaul. Bener gak? IPK 4 ngertinya cuman berinteraksi sama soal, tapi bukan sama dosen, bukan sama teman-teman. Nah, ini yang jadi masalah. Dan ini yang sebenarnya menurut gue harus kita perjuangkan sama-sama. Gue nangkep nih. Tapi bisa nggak diobatinya dari awal itu, selain memang mungkin nanti ada tekniknya, lo bisa kasih tahu ya gimana cara ningkatin EQ atau IQ gitu ya. Dengan latih, gue nggak tahu, kalau gue orang dari konten nih awam banget nih ini ya penangkapannya. Kalau latihan public speaking bisa nggak sesimpel itu buat naikin EQ minimal. Karena jangan-jangan gara-gara penjelasannya, kelugasannya, retorikanya, aplikatif, praktikal, itu kan kadang kita langsung kayak, oh iya paham nih gue. Gue jelasinnya begini ya. Kalau orang yang EQ-nya sudah tinggi, dia belajar public speaking akan membuat dia jadi speaker yang lebih efektif. Tapi kalau orang yang IQ-nya rendah dikasih ilmu public speaking, maka yang terjadi kemungkinan cuma 2. Yang pertama, dia jadi pembaca berita karena dia nggak harus berinteraksi sama siapa-siapa. Dia bisa menggunakan intonasi yang tepat dan segala macamnya tepat, tapi nggak ada connection, nggak nyambung. Paham ya? Lo ngerti kan? Lo anak panggung juga sama gue kan? Kalau kita di depan, kebutuhan lo adalah menyampaikan materi. Itu orang-orang yang IQ-nya tinggi, yang IQ-nya tinggi. Yang inteleknya tinggi. Materi gue yang penting diselesaikan. Kalau orang yang IQ-nya tinggi, gue duga lo juga IQ-nya tinggi. Insyaallah. Kebutuhan lo adalah gue dipahami nggak? Pesan gue dipahami nggak? Nah, yang namanya public speaking itu membantu. Membantu proses itu. Namun tidak serta-merta membenahi kebutuhan lo punya IQ yang baik. Karena dua-duanya pengaruh, nature dan nurture. Part yang gak bisa diajarin, mungkin kalau gue dibilang gak bisa diajarin tuh gak tepat ya. Kurang masuk. Gimana sih ngajak orang lebih berempati? Ya dia harus ngalamin dong. Kita kan gak bisa gini, lo empati dikit. Gak bisa. Ngajarin orang berempati adalah ngajak orang itu merasakan
bagaimana rasanya jadi orang yang sebaliknya. Nggak bisa tiba-tiba. Kayak ngajarin gue empati itu adalah dengan ini Samsung salah satu kenapa Samsung tuh menjadi terdepan saat ini ya. Tahu nggak? Bosnya anak dari pendiri Samsung, generasi keduanya melakukan hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang cewek bukan sih? Bukan, cowok. Ya, Pak Lee itu. Iya. Yang dia lakukan, Pak Kim itu tau nggak ngapain? Dia mengirimkan anak-anak lulusan Samsung terbaik ke belahan dunia selama 1 tahun, bro. Tujuannya? Untuk immerse namanya, hidup di sana, kerja di sana, tahu di sana ada apa. Ya, dan itu setahun gajinya dibayar, bro. Ribuan orang Samsung sudah melakukan ini ke ribuan orang. Ya, dan bahkan beberapa organisasi masih mencontoh ini. Kenapa sih dia sampai kerewesan ngirim orang? Dan ini program yang mahal. Hasilnya belum tentu. Karena untuk ngajarin empati, gimana orang Korea tuh kan kayak, kalau Indonesia tuh kan ada Batak, ada Jawa, ada Bali. Orang Korea tuh ya Bali doang. Batak doang gitu. Jadi orang Korea ya itu homogen banget. Orang Korea ya predictable, itu Korea, udah titik. Jadi mereka nggak akan bisa memahami kebutuhan bangsa lain kalau nggak merasakan ada di sana. Itu yang dilakukan oleh pendirinya Samsung, anak pendirinya Samsung. Salah satu contoh yang paling menarik adalah orang yang dikirim ke Rusia ya, waktu itu dia mengirimkan hasil hidup tinggal di Rusia selama 1 tahun. Itu bukan dengan report presentasi bisnis. Gue pikir itu. Bukan. Yang dia bikin adalah, saya ngobrol dengan orang ini dan saya memahami bahwa di Rusia udaranya sangat dingin dan yang namanya kendaraan umum tidak serta-merta akan datang. Pernah satu waktu saya harus menunggu selama 4 jam di tengah dingin yang luar biasa. Jadi dia benar-benar ngerasain jadi orang Rusia tuh kayak gimana. Sesuatu yang gak bisa dialami kalau dia tetap ada di Seoul. Karena semuanya lalu lintas semua udah sangat teratur kan. Yang namanya kereta datangnya on time dan semua. Dan akhirnya kemudian si Pak Lee ini menunjuk dia menjadi perwakilan Samsung di Rusia dan sangat berhasil. Kenapa? Karena orang ini mau dia, mungkin dia nggak bicara soal bisnis, tapi dia ngerti segala hal tentang Rusia. Ngerti gue. Bagaimana bisnis Samsung, bagaimana kemudian Samsung menjual produknya di sana, itu itu akan dengan mudah dia jual ke orang Rusia. Karena pada prinsipnya dia orang Korea yang berpola pikir, berpola hidup kayak orang Rusia. Jadi Russian gitu dia. Oke, dia tahu customer behavior. Dan yang menarik itu nggak apa? Representatif. Salah satu hal yang bikin Samsung sangat berhasil tuh di Amerika Selatan. Dan tahu nggak? Terobosannya itu di mana? Apa tuh? After service sales. Kenapa? Karena ternyata di sana banyak banget orang yang bohongin. Kala itu orang yang dikirim ke South America, di Amerika Selatan, banyak sekali orang yang bohongin repair shop, tapi ternyata itemnya diambil. Tahu. Terus akhirnya jadi nggak berfungsi. Iya kan? Iya. Malah akhirnya orang keluar uang lebih banyak. Nah di sana orang-orang yang dikirim oleh Samsung di program ini mengusulkan agar Samsung invest besar-besaran untuk mendirikan center-center after sales. Jadi kalau ada kerusakan pergi ke Samsung balik. Jadi, yang official. Dan sekarang dominasinya Samsung di Amerika Selatan itu hampir mutlak. Tidak tersentuh bahkan oleh iPhone. Oh ya? Yes. Kenapa? Karena program ini. Nah itu balik ke obrolan kita. Gimana ngajarin empati? Nggak bisa. Sementara salah satu yang dibutuhkan di emotional intelligence itu berempati. Bukan cuman, aduh kasihan kamu ya Dimas duduk di bawah gitu. Nggak gitu. Lo ikut mengalami duduk di bawah tuh kayak gimana. Kerempongannya Dimas waktu si pembicara nih ngomong pakai bahasa Inggris dia nggak paham gitu kan. Dia cuma kutak-katik dia nggak ngerti. Nah itu. Ya. Itu satu. Baru satu bro. Ada lagi namanya emotional regulation. Ini yang paling menarik. Apa tuh? Gimana lo tahu, lo paham kalau lo lagi merasakan satu emosi dan tidak tunduk pada emosi itu. Boleh baik geser Dim. Gimana caranya? Marah? Yes. Tapi apa langsung mudah memaafkan gitu? Susah juga ya. Nah ini menarik ya. Orang-orang yang IQ-nya tinggi, gue sebutnya di sini nih malah udah ada 3 ya. Ada intelek, physical, ada emotional sama spiritual.
Mohon maaf kalau udah salah sebut gitu ya. Tapi yang paling gue mau bahasnya yang emosional. Orang-orang yang bisa meregulasi diri, emosi dirinya, itu dia nggak reaktif. Nggak kalau di jelek lo yang jelek, lo lebih jelek. Emang lo jelek? Bapak lo, ibu lo semua jelek. Dia bahkan bales gitu kan. Dia habis ngatain gue ngatain balik dong. Gue diomongin, gue ngomongin balik dong. Itu orang-orang yang IQ-nya rendah. IQ rendah ya, catat teman-teman deh. Orang-orang yang IQ-nya tinggi, dia punya kebiasaan begini. Jelek loh dikatain gitu sama orang. Dia akan bilang gini, menarik, gue dikatain jelek. Bisa-bisa emang gue jelek. Satu. Tapi kalau gue gak jelek, kenapa gue mesti punya problem sama dia? Kenapa dia ngomong gitu? Jangan-jangan hidup dia lagi susah. Jadi kemudian dia bilang apa? Ya gue maafin deh. Menarik ya. Berat banget ya. Jadi orang-orang ini atas apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia akan nomor satu terima kondisi. Apa Der? Terima kondisi. Terima kondisi. Dikatain jelek, dia nggak langsung menolak. Dia bilang gue dikatain jelek. Oke, gue terima. Dia gagal, dia nggak akan bilang kata siapa gue gagal. Enggak. Dia akan bilang iya benar. Secara faktual, objektif gue gagal. Dia kalah. Main bola dia kalah. Ya ikut pemilu dia kalah gitu kan. Bukan kata siapa gue kalah, gue menang. Kan gue udah sujud syukur nih. Nggak gitu. Dia akan bilang apa coba? Dia akan bilang mungkin gue kalah. Kalau dia belum bisa terima pun mungkin gue kalah. Tapi gue cek dulu, ya kan? Tapi dia terima kondisi dulu. Jadi secara objektif dia nggak menolak kebenaran. Dia terima kondisi. Terus keduanya ini yang paling berat. Dia mengakui emosinya. Gue marah nih, gue lagi gak suka sama Derry. Gue akui emosinya, gue bilang gini, gue lagi marah sama Derry, lebih baik gue gak ngomong. Kenapa? Kalau gue ngomong nanti gue akan membiarkan diri gue mengatakan hal-hal yang kemudian gue sesali. Menarik ya? Berat. Dan pada ujungnya belajar bukan melakukan, yaitu melalukan dengan sepenuh hati dan sukacita. Poinnya tuh gimana? Sebenarnya ini indikasi orang yang IQ-nya tinggi, indikasi orang beriman sih. Dia tidak reaktif. Ya, dia tahu bahwa segala sesuatu itu atas izinnya, dan atas izinnya hanya hal-hal baik yang diberikan olehnya. Sehingga dia menerima itu dengan legowo. Dia melalui itu semua dengan sukacita. Ya, bersyukur. Alhamdulillah gue dapat pelajaran ini. Waduh, ini berarti kalau diukur secara IQ yang tinggi dan EQ-nya bahkan lebih tinggi, gue nggak meragukan lagi nih ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW. Bener nggak? Iya. Tadi pas Coach Rene ngomong seperti ini, nggak reaktif, itu gue suka dengan kisahnya beliau yang, ya ini kisahnya familiar banget, yang ada Arab Badui, tiba-tiba kencing di pojokan masjid atau musola gitu ya. So, kencing berantakan, padahal masih di area sholat gitu. Itu udah mau dipenggal kan sama satu sahabat gitu. Tenang. Biarkan dia selesai. Selesain dulu kencingnya. Kan kita bingung ya, gue pun di situ gue bingung. Selesain dulu kencingnya. Ternyata hanya orang-orang tertentu yang memiliki IQ tinggi tahu maslahat mudorot. Misalkan kalau ditegur dia kaget malah belecetan kemana-mana lebih parah. Kan ngukur ya. Cuma orang tertentu yang bisa, oh itu maksud dan tujuannya. Dan ini kita ini secara IQ nih ya, coba cari secara IQ ya ada 2 riset yang menarik sekali. Yang satu lagi Dim. Nah ini nih ya. Ada yang bilang riset ini mengatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia dari 126 negara yang diteliti itu 78. Wah, ini kata Pak dosen Pak Wija nih. Betul. Iya kan? Dan artinya apa? Ini udah masuk defisiensi, bahkan bordering, kalau bahasa itu moron. Ya. Ini World Population Review. Oh, moron tuh moron deh. Moron. Kan suka diledekin waktu zaman kita SMA. Bego moron lah. Bego lo gitu ya. Dan ini punya keterbatasan untuk memproses nuansa. Jadi kayak kalau suka gue sama lo, sama suka gue sama lo, itu kan beda ya. Beda dong. Nah, orang yang intelektualnya lebih tinggi, dia punya kemampuan untuk mengkaji itu. Tapi yang menarik, riset yang berikutnya boleh ya. Kalau di sini Indonesia itu nomor buncit di antara negara ASEAN, tapi bukan 78, 94. Jadi naik. Loh, kok bisa? Gue juga nggak paham, bisa jadi pengukurannya beda gitu ya. Dan ini base-nya lebih baru dari 2023. Jadi ya, lo lihat di sini kalau balik ke grafik yang tadi 93, balik yang tadi deh, Nim. Oke.
Ya, 93 tuh udah masuk ke normal. Itu tuh. Iya kan karena lihat, start from 90 tuh normal tuh. Iya. IQ-nya. Jadi kalau ngelihat dari yang update data terbaru, sebenarnya secara IQ ada improvement, dan ini sangat ditentukan oleh nutrisi lo, ditentukan dari apa kalau sekolah nggak, ya kan ada kan lo nggak mungkin bisa nyelesain problem aritmatika atau kalkulus kalau lo nggak melalui 1, 2, 3 kan. Iya. Bener nggak? Kayak lo kalau mau baca Quran, sebelum lo bisa jadi hafiz Quran, lo harus mulai dari mana? Alif Batasa kan? Iya, dari situ. Betul, kan? Betul. Naik pelan-pelan. Menjawab lagi pertanyaan lo tadi, IQ itu apa? IQ itu kemampuan, kecepatan lo memproses informasi yang ada, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Itu IQ. Nah sekarang EQ, balik lagi, Dim. Ya, kalau kita bicara soal EQ, itu bicara bukan lagi pemahaman lo akan satu hal, tapi pemahaman lo akan keadaan dan orang-orang di sekitar, dan yang paling penting pemahaman lo tentang diri lo. Yeah. Sehingga dari sini yang penting ada 2, nature dan nurture. Ya. Nature itu bagaimana lo membawakan diri lo. Nurture itu pilihan lo ada di mana selanjutnya. Kalau lo ada di kelompok orang dari yang sangat stabil secara IQ-nya, ini menariknya, IQ itu rentan, bisa naik bisa turun. Ya. Kalau lo gabung entah gimana di kelompok lo itu seneng banget berkata-kata kasar, hancur banget. Pilihannya sebenarnya ya lo akhirnya nggak gabung situ ya. Tapi kalau kemudian lo nggak punya pilihan lain, lo ada di sana. Ini yang menarik. Orang yang tadinya terbiasa berperilaku buruk, berkata-kata kasar, akan melihat contoh baik dari lo. Dia akan upgrade, tapi nggak jadi sebaik lo IQ-nya. Naik tapi dia. Minimal dia udah ngurangin kata-kata kasar. Dan seterusnya. Tapi menariknya, lo nya turun. Kok jadi gue turun ya? Karena pergaulan. Karena kebiasaan. Makanya kalau lo udah punya circle yang baik, dijaga. Ya, jangan malah ditinggal, atau lo tinggal itu untuk yang buruk lagi. Gitu. Kenapa? Karena lo yang tertata IQ-nya butuh terus dinaikkan dengan orang-orang yang IQ-nya lebih tinggi lagi. Gaulan kita sama orang yang di pendopo itu, gaulan kita sama guru-guru kita. Guru-guru kita tuh kan pasti punya IQ yang lebih istimewa, lebih terlatih. Kenapa? Kalau gue cuman ilustrasikan begini, kalau lo ketemu lebih banyak orang, otomatis kemampuan lo berempati, kemampuan lo meregulasi diri meningkat, bener nggak? Sebelum lo ada di podcast ini, ya pasti beda kan? Beda. Gue ketemu orang-orang, ketemu lo, coach, ketemu yang lainnya segala macamnya. Kan? Gue merasa, ini jujur teman-teman deh, merasa pasti gue lebih naik. Ya. Beda. Dan termasuk juga membaca keadaan gitu. Jadi nggak mudah berasumsi, nggak mudah ngejudge, ya. Hal-hal kayak itu gimana sih, ya? Yang namanya 360, emang orang-orang itu udah pernah punya 100 miliar. Itu tanda IQ rendah. Atau mungkin IQ-nya juga rendah. Iya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca between the line. Yang dimaksudkan di sini apa? Orang-orang itu pasti pernah melalui satu proses di mana dia mengelola bisnis, bro, bukan bawa dirinya punya 100 miliar. Iya, betul. Ya, cuma sedikit sekali orang di Republik ini yang punya dana cash seperti itu. Iya, betul. Ya, tapi kalaupun ada, mereka nggak akan mungkin mau meluangkan waktu buat lo gitu kan, betul ya? Betul. Bikin program seperti ini. Nah, hal-hal ini kan maksud gue gini. Iya. Apa iya perlu dikasih tahu? Iya, betul. Gitu. Dan cara meresponnya juga mesti baik kan. Walaupun hari ini gue nggak baik gitu ya meresponnya, bisa jadi. Anda emang raja julid nasional. Menarik ya. Tajam banget. Menarik ya. Iya, orang nuduhkan misalkan kayak ada satu buat workshop atau bootcamp ya namanya 360. Kita lagi mau buat kan. Kita mau buat itu ya kan. Gimana cara mendapatkan 100 miliar pertama gitu ya. Itu hujatannya, postingannya viral, komennya banyak banget, viewsnya gede banget. Tapi pas dicek tuh ya, hampir sebagian lebih bahkan yang bilang bahwa kayak ini orang-orang yang penjual ludah, kurang lebih begitulah. Kalau ditarik ke kasarnya semua ya. Yang emang iya, dia sendiri aja udah dapetin tuh 100 miliar pertama. Sementara yang kita bahas bagaimana cara menjalankan perusahaan, membawa atau menghasilkan duit untuk perusahaan 100 miliar. Ya, yang masuk ke kantongnya CEO-nya itu siapa gitu loh. Sementara
praktisi, pengajarnya itu pernah ada di perusahaan yang membawa yang mungkin levelnya udah direksi dan lain sebagainya, itu poinnya. Sekarang gini deh, poinnya gini deh. Ini nggak masuk untuk gimana-gimana. Kalau gue nanya sih mudah-mudahan Coach Rene juga menjawabnya bukan karena memang atas dasar kesombongan ya, karena memang kebutuhan untuk pertanyaan gitu. Coach Rene pernah ada menjadi komisaris utama di Ancol. Pernah. Ancol ngomongin 100 miliar pertamanya itu didapatkan dalam waktu berapa tahun kalau boleh tahu? 100 miliar. Setengah bulan. Setengah bulan? 3/4 bulan. Karena setahunnya Ancol itu bisa 1,3 triliunan. 1,3 triliun setahun? Ya. Ancol? Ya. Kecuali pas pandemi kemarin sempat turun jadi 600 miliar. 100 miliar ya? Apa? Setengah bulan, 100 miliar ya? Setengah bulan, 3/4 bulan lah kalau lagi baik. Wow. Nah, ya kayak gini-gini teman-teman nih, lihat. Artinya, kalau yang 360 kemarin kita bilang untuk selama 5 tahun dapetin 100 miliar, berarti kan? Dan itu mungkin. Maksud kan gini, banyak orang yang gue juga perhatikan sih, Der. Kayaknya memang membacanya tidak awas. Satu ya. Ya tentunya kita juga perlu memperbaiki narasi supaya lebih mudah dipahami. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi maksud gue gini, coba dipahami benar-benar yang dimaksud sebagai bagaimana mengusung bisnis 100 miliar, bukan bagaimana lo bisa dapat 100 miliar. Karena kalau mau dapat bisnis duit 100 miliar paling gampang namanya korupsi. Iya enggak? Iya betul. Iya kan? Iya betul. Tapi lo dunia akhirat gue jamin nggak selamat. Nggak selamat, gitu. Akhirat nggak selamat. Yang kita coba mau angkat di sini adalah apabila bisnis dipikirkan dengan matang, bukan cuman ini kan problemnya, problem EQ dan IQ lagi. Bisnis itu me, myself and I masih mikirnya. Lu nggak kemana-mana. Ya. Kalau mikir bisnis lo tuh cuman diri lo sendiri, gue bisa dapat apa? Ini kan itu referensi kemudian pada saat melihat angka 100 miliar, oh 100 miliar buat gue. Bukan. Ini untuk mengembangkan bisnis lo jadi punya revenue 100 miliar setahun. Gue kasih ilustrasi begini. Coba. Kalau yang lo pikirin ya, ini buku ini juga bisa lo beli di Kasih Solusi ya. Ini juga jalan menuju kesuksesan juga nih untuk membangun perusahaan di Insya Allah nih. Karena sebenarnya gini, EQ itu adalah menata ego sih. Dan buku ini juga membahas menata ego. Tapi sekarang gue pengen ngomong gini, kasih ilustrasi gini. Kalau yang lo pikirin cuman lo, bisa lo dapat, bisa lo nggak dapat ini lo. Iya. Tapi kalau lo kemudian yang lo pikirin itu adalah keluarga, handphone ini dulu deh. Maka kalau yang lo pikirin keluarganya terurus, lo nya terurus nggak? Pasti. Keren. Nah sekarang gue masukin lagi begini. Kalau yang lo pikirin itu adalah perusahaan, ya. Pada saat perusahaannya terurus, keluarga lo terurus nggak? Iya. Lo terurus nggak? Ya iyalah, Pak. Itu lagi. Sekarang gue bicara republik ini. Oke. Atau industri atau market yang lo urus adalah market ini. Seluruh meja ini terangkat. Perusahaan lo terangkat nggak? Terangkat. Keluarga lo terangkat nggak? Terangkat lah. Lo terangkat nggak? Terangkat. Terangkat. Yang namanya 360 bro, itu ngajakin lo mikirin meja, bukan mikirin ini. Paham ya? Jadi tolong diperhatikan ya. Tuh, udah dijawab ya. Wah, dahsyat. Ya. Dapat ya? Dapat. Jadi mikir lo tuh bukan gue dapat apa. Dan memang gue tahu itu berat. Melawan insting untuk gak mikirin saya saja itu berat. Tapi tolong diusahakan. Diusahakannya adalah kalau dengerin obrolan kami, ya disimak sampai tuntas gitu ya. Jangan lo ngelihat satu, bukan lo komentar dulu, lo baca dulu ini maksudnya apa. Lo lihat dong, siapa sih James Gui, ya gak? Siapa sih Deddy Corbuzier, ada semua gini. Gue bahkan menduga ya terkait Deddy, banyak orang pikir lo tahu Deddy, tapi lo nggak benar-benar tahu Deddy. Bener nggak? Iyalah. Banyak orang pikir lo tahu Derry karena sering nonton Derry, tapi belum tentu lo tahu Derry. Gue kok diuntungkan karena kenal dia lebih awal dulu. Paham ya? Perjuangan dia mengembangkan 5 radio Der. Iya. Ya, 5 radio ya. 5 radio. Itu satu waktu Der. Satu waktu. Ada duitnya tuh Der. Adalah. Alhamdulillah lewat ya kalau angka yang 100 miliar itu ya Der. Lewat. Saya kan ikut laporan work plan juga. Iya, maksud gue gini.
ini mosok harus dijelaskan kayak begini gitu kan. Tapi kalau ada yang bertanya ya marilah kita jelaskan gitu. Cuman kan kami juga sama-sama paham kalau gue tiba-tiba ngomong tentang Ancol gak keren, dari tiba-tiba ngomong tentang Derry juga gak keren. Gak keren lah. Ini di luar hal-hal lain yang pasti juga Derry Rene pernah lakukan. Belum lagi kita bicara Muhammad Ismail. Belum lagi kita bicara yang lain. Jadi Mbok Yao ya. Mbok Yao tuh artinya gini. Selidiki dulu, pahami dulu, jangan panas dulu. Kalau memang harganya di luar kapasitas lo, pertanyaan lo bukan mempertanyakan bisnisnya, bukan mempertanyakan programnya. Pertanyaan lo adalah kalau emang ini valid, bener valid, bukan bisnis jualan cuan doang, apa yang bisa gue lakukan untuk bisa pergi ke 360? Nah itu. Nah kalau obrolannya seperti itu, insya Allah akan lebih baik daripada lo nanya, emang tuh orang punya kemampuan apa? Gini, satu itu nggak bantu lo, dan udah pasti nggak bantu orang-orang di sekitar lo, nggak bantu. Iya benar. Nggak bantu lagi. Iya benar. Nggak bantu. Ngomen asal kayak pat. Dan gue tahu abis ini juga pasti dikomentarin, ya. Iya paham. Tapi nggak apa, paling nggak begini. Ini kita jadikan dialog, bahwa lo coba pahami dulu orang-orang ini siapa. Gitu. Iya. Ada sih memang mungkin bisa jadi ada kelompok yang hanya menjual cuan, itu juga ada. Iya. Tapi insya Allah bukan si logo biru yang di belakang ini. Itu amin, aja sih Der. Ya, amin. jadi kita makanya topik ini sebenarnya terpacu dari postingan itu sih. Jadi terima kasih sudah berposting itu. Menunjukkan bahwa banyak yang harus kita kembangkan dari sisi emotional intelligence. Bener, gila, ditutup dengan begituan, asik banget. Masuk aja lagi. Memang terkadang kita lihat iya juga ya, di Indonesia ini nggak cuma sekedar IQ loh. Ternyata coachernya bawa topik ini dan oke banget. Ada yang lebih dari itu gitu loh. IQ-nya, ya kan? Taunya malah yang lebih parah yang komen tanpa menjelidiki dan tanpa dapat kira-kira gue dapat apa ya? Itu jangan-jangan IQ-nya rendah, IQ-nya kagak ada. Itu kan lebih parah ya. Iya, dan orang yang IQ-nya rendah tidak akan punya kapasitas untuk mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Boleh terakhir ya, gue masih ada satu lagi, boleh ya Dim? Kayak toxic gitu ya. Terakhir ya, yang tadi yang grafik yang ada. Lihat deh. Nah, ini. Lo lihat deh, gue pernah nampilin ini. Ya, gue nanya ke lo ya Der ya. Kalau lo mau pergi perang, ya, yang bawah itu kepercayaan, yang atas itu kinerja. Ya, kinerja tuh kemampuan orang menghasilkan, kemampuan orang berpikir. Ini IQ, yang bawah itu EQ. Ini menarik ya, kurang lebihnya gitu ya. Ya, karena trust itu kan butuh proses ya. Oh iya. Dan prosesnya butuh genuine, butuh orang yang otentik. Kalau lo pergi perang, tentunya kalau pilihan nomor 1, lo mau ngajak siapa pertanyaannya? Ya, kalau pilihan nomor 1 ada, gue yakin lo ajak nomor 1. Ini orang yang kinerjanya bagus. Oh iya. Ya, dan lo percaya sama dia. Oke. Tapi kalau orang nomor 1 nggak ada, lo pilih orang nomor 2 yang kinerja bagus, cuman lo nggak percaya sama dia, atau orang nomor 3? Ih, gue bener nomor 3 lah. Bener kan? Ya iyalah. Loh, tapi kinerja dia lebih rendah loh, Der. Tapi kan gue percaya. Gue tahu dia nanti kira-kira kalau gue taruh di sini dia akan menarik ya. Iyalah. Bahkan riset itu membuktikan kalau si 3 ini nggak ada, yang ada cuma 2 sama 4, orang milih 4. So artinya apa? Lo butuh EQ bro untuk bisa menarik orang. Kenapa? Lu butuh dipercaya. Gimana lu bisa dipercaya kalau yang lu pikirin cuman lu? Kalau lu terlihat sangat reaktif. Nah, yang namanya sosial media sekarang tidak membantu. Kenapa? Karena ngajarin kita reaktif. Kita cepet, nggak suka. Gitu kan? Gimana sih? Emang dia siapa? Gitu kan? Jadi kayak lu belum sempat berproses. Gue yakin seyakin-yakinnya yang komentar belum mengklik, belum ngelihat orang-orang itu siapa, meneliti dia siapa, sampai pada analisa, sampai pada kesimpulan. Nggak ada, langsung aja. Kenapa? Karena potongan dari kanan gue nggak suka, karena janggutnya kepanjangan, ya kan, karena topinya norak. Akhirnya lu cuma tunduk sama yang tampak, dan akhirnya lu dibohongin sama yang tampak. Waduh, ini terjadi loh coach. Belum lama gue undang Traktir Muslim. Memang kan sangat tahu lah cerita tentang kontroversinya dia apa segala macam. Rame, viral, bam. Bahkan ada seorang sahabat gue juga yang angkat langsung tiba-tiba broadcast boykot. Kasih solusi. Oh, boykot kasih solusi. Ya udahlah, oke, hak dia lah ya. Temen gue tahu orangnya dan seterusnya.
Dia juga ngomong langsung, Japri juga gentle sih, Masya Allah gitu. Semoga Allah jaga beliau. Terus akhirnya membawa dampak kan. Boom! Gue serang balik, pam penyerangan. Ketemu lah di sebuah event. Nggak kenal. Gue dapat berita dari si ini, temen lu tuh. Oke. Broadcastnya begini. Oke. Gue setuju sama dia. Oke, ya siap. Gimana? Apa yang mau disampaikan? Tempat umum. Dia acara event pameran. Gue gak kenal sama dia. Menurut gue sih emang lu udah kelewatan der. Bla bla bla. Bener tuh kata si Fulan. Siap. Kelewatan dari sisi yang mana? Tapi boleh gak gue izin nanya dulu? Iya udah. Lu udah nonton kontennya? Ya belum sih. 1 menit? Enggak, memang gue baru lihat dari judulnya. Tapi kan ya ngapain lu ngundang dia? Enggak, maksudnya minimal berapa detik gitu. Ya oke lah, ntar gue tonton. Gue diserang dulu. Ya udah ntar gue tonton. Tapi gue mau nanya, apa lah dasar lu ngundang dia? Ya ntar gue tonton gampang. Oke. Coba apa? Gimana ya? Jadi gini, sekarang ini kita hidup di tempat dimana gue butuh dipahami, tapi gue nggak mau memahami lo. Dengan lo melakukan satu yang gue lihat sebagai sebuah kesalahan, hal-hal baik yang lo pernah lakukan ditutup. Lo pernah ngundang Ustadz Zul, lo pernah ngundang siapa yang orang-orang pasti suka. Ya, Ustadz Khalid Basalamah, bukan? Ustadz Khalid. Lo pernah, ya pokoknya siapapun yang disukai itu tertutupi oleh satu kesalahan. Sekarang gue tanya balik. Okay. Kalau itu dilakukan ke orang yang ngomong, mau nggak? Ini kalau kesalahan ya. Dan yang lo lakukan belum tentu kesalahan, karena lo bahkan belum meneliti. Iya. Betul kan? Nah itu yang terjadi, dan ini indikasi IQ yang rendah. Jadi paling tidak alhamdulillah kita tahu bahwa kita punya kebutuhan meningkatkan IQ. Tingginya IQ dibuktikan dengan pemahaman, dengan kasih sayang, dan pada puncaknya adalah lo akhirnya begini. Mana yang bisa lebih mendatangkan kebaikan, gue lakukan itu. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena lo udah gak berhidup untuk lo saja. Lo hidup sepenuhnya menjadi abdi sang pencipta. Masya Allah. Kalau pengen belajar ya gimana cara ningkatin IQ, dan lain sebagainya, karena memang ini adalah untuk keberlangsungan perusahaan lo. Ini kabar gembiranya Coach Rene nanti hadir menjadi pemateri di 360 Business Blueprint, insya Allah season 2. Ya, jadi season 1 beliau ada yang banyak yang minta, akhirnya minta lagi untuk masukin ke season 2. Akhirnya alhamdulillah Coach Rene juga berbaik hati untuk gabung. Dan ini tadi kabar baik, sekarang kabar buruk. Kabar buruknya kita cuma lakukan 1 tahun sekali, qadarullah nih. Jadi kalau memang misalkan ideal ya. Nah, tapi sayangnya buat teman-teman kalau memang misalkan masih berpikir dan lain sebagainya, udah 1 nggak ikut, sekarang season kedua ikut, ya mohon bersabar. Anda harus menunggu di tahun depannya lagi. Satu yang lebih mahal lagi, Dar. Orang-orang yang bergabung di tahun pertama itu kan udah membentuk satu tribes ya, udah membentuk satu kelompok support system. Dan itu yang akan diperoleh oleh juga orang-orang yang gabung di tahun kedua. Jadi ini sebenarnya saling menunjang. Oke. Cakep lah. Masya Allah, 19 perusahaan dan 59 orang kalau nggak salah ya. Nah itu informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi di bawah teman-teman ya. Atau minimal kalau pengen tahu ya apa sih kira-kira nanti bocoran-bocoran dari Coach Rene yang tentunya mungkin ya nggak sebanyak misalkan di 360 misal gitu ya. Atau mungkin bisa jadi mungkin sama misal gitu ya. Tapi minimal lo tahu dulu. Dan menjadi panduan, gak cuma ngintip-ngintip apa materinya Coach Rene, dan menjadi panduan hidup lo, panduan lo berkarir dan lain sebagainya. Solusinya ada di buku ini teman-teman. Yes. Nah tuh ya, Your Career Workbook teman-teman, tinggal dibuka aja pelatihannya di sini. Kenapa gue bilang pelatihan? Karena bukunya nggak cuma 1 arah teman-teman, tapi 2 arah. Ini melatih diri lo dan lain sebagainya, mengenali diri lo, menguliti diri lo. Bahkan lo tertarik bikin kelas nggak? Pengen dong gue dong. Yang IQ. Pakai buku ini sebagai panduan. Ini bareng-bareng. Ya kalau kawan-kawan tertarik, ya kita bikin spesifik soal IQ. Ini kan problemnya nyata ya. Kita nggak bisa mengelola distraksi, nggak bisa menata ego, dan ujungnya IQ kita jeblok. Nah kita coba lakukan sesuatu. Tapi gini aja Coach, biar enak kita buka kelas. Nggak tahu ya, ini baru gambaran gue, minimal online, maksimal offline. Dan asiknya gini, kayak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita kan kalau di majelis itu kan masing-masing megang kitab kan, sambil mendengarkan halaman berapa beliau bacain gitu apa segala macamnya. Itu menurut gue efektif. Nah maksud gue gini, dengan mengcopy momentum yang sering dilakukan sama guru-guru kita, kenapa nggak kita biar lebih efektif juga terkait ilmu dunia itu sendiri gitu loh. Nah dalam hal ini mungkin nggak
gimana caranya mereka beli buku terus ada kita bedah bareng-bareng. Tapi ya boleh ya. Tapi minimal syaratnya harus beli buku ini teman-teman. Jadi lu duduk juga dapat. Ya misalkan kita pakailah, misalnya kita kalau ngisinya sebagai kelas kecil-kecilan itu kan, let's say berapa kita bikin waktu itu pernah? 250 ribu, 350 ribu misalnya kayak gitu. Ya lo cukup beli buku ini atau mungkin ada tambahan sekian. Bisa-bisa mereka ada yang udah punya gitu. Kalau yang udah punya bisa kasih ke orang lain atau kita kasih opsi. Nah, atau kalau kita bikin biasanya 250 ribu atau 300 ribu, biasanya nggak dapat buku, hanya harga 300 ribu, tapi tanpa buku loh ya. Kali ini 300 ribu dapat buku misalnya. Boleh. Kayak gitu loh. Kita mainkan aja, Coach. 2 sesi ya. Gue butuh 2 sesi soalnya. Kalau tertarik boleh. Kalau tertarik, di deskripsi itu ada beberapa link. Teman-teman tinggal cek aja judul atau sub headline linknya, nanti tinggal diklik aja. Nah, kalau untuk yang bukunya Coach Rene yang ini, ya teman-teman nanti ada petunjuknya di deskripsi di bawah, tinggal klik untuk pemesanan. Jadi sekalian aja program Der. Jadi bisa langsung dihitung. Ya, nanti tolong buat landing page atau mungkin Google Form-nya atau apa nanti ya, cek aja udah disiapin sama tim. Harga langsung tetepin harganya deh. Judulnya gini, supaya IQ lo nggak jeblok gitu. Itu nonjok banget sih, asli. Bikin aja langsung harga 299 gimana Coach? Boleh. Ya, 299.000 teman-teman. Jadi biasanya kita bikin 299.000 tapi tanpa buku. Ya udah menjelaskan gitu ya buat online apa offline? Online ya. Online aja simpelnya. Online boleh. Mau offline. Nanti offline kita pikirkan lagi ya. Online nanti kita bareng-bareng megang buku ini. Tapi judulnya adalah supaya IQ lo nggak jeblok gitu ya. Dan gimana caranya naikin IQ juga. Cocok nih buat lo bergaul, buat lo berkarir. Sembari di sini ada juga kan materinya kan? Ada. Ada semua. Distraksi dan menata ego sama kebersyukuran. Itu esensinya IQ sih sebenarnya. Oke, 299. Kapan lagi? Kali ini kita biasanya 299 tanpa buku atau no buku. Sekarang 299 udah dapat buku, kita bedah bareng-bareng. Siap. Cakep ya? Cakep. Informasi lebih lanjut di bawah. Tapi gue penasaran sama yang tadi Coach Rene bilang deh. Yang tadi sempat bilang katanya mengenai IQ kalau rendah itu kan emosi kalau diledekin jelek lo dibalas jelek kan? Atau mungkin kalau IQ-nya yang tinggi dia nggak begitu reaktif. Ada di sebuah negara, sebut saja mungkin nggak tahu deh, ini Nepal Tenggara kali ya. Itu misal, jadi agak lucu. Ternyata gue pikir IQ itu turunan. Gue pikir. Tapi nyatanya ternyata enggak juga ya. Enggak, sama sekali enggak. Ada bapak sama anak di semua negara tersebut gitu ya. Bapak sama anak. Bapaknya ini reaktif banget. Merasa dikhianati, diuyo-uyo. Anaknya justru sebaliknya. Anaknya bijak gitu ya. Anaknya merasa sangat terbuka bahwa apapun ini adalah terjadi dengan kebaikan. Ada. Jadi memang ini alhamdulillahnya ya? Bukan turunan. Tapi lebih mengerikan kan dibalik. Kenapa? Bapaknya bijak, elunya nggak bijak. Coach kasih solusi.